Fakta baru muncul dalam kasus penembakan di Depsirin Nonthaburi School, Provinsi Nonthaburi, Thailand. Sebelum melakukan penembakan yang menewaskan sejumlah orang, siswa berusia 14 tahun yang menjadi pelaku ternyata sempat dikurung teman-temannya di toilet sekolah. Informasi tersebut menjadi bagian dari rangkaian kejadian yang kini sedang didalami setelah penembakan terjadi pada Jumat, 7 Agustus 2026. Kasus ini sebelumnya diketahui bermula dari rumah pelaku. Polisi menyebut remaja tersebut terlebih dahulu menembak dua kakek dan neneknya menggunakan senjata api milik kakeknya. Setelah itu, ia pergi menuju sekolah dengan membawa senjata dan amunisi. Di sekolah, pelaku kemudian melakukan penembakan terhadap guru dan staf sekolah. Pelaku akhirnya menembak dirinya sendiri ketika polisi mengepung lokasi. Ia sempat dibawa untuk mendapatkan perawatan, tetapi kemudian meninggal dunia. Informasi mengenai dirinya sempat dikurung di toilet memberikan bagian baru dalam kronologi sebelum penembakan. Namun, fakta tersebut belum dapat dijadikan kesimpulan mengenai motif. Polisi masih harus memastikan apa yang terjadi sebelum pelaku melakukan penembakan, termasuk alasan teman-temannya mengurungnya, berapa lama ia berada di toilet, dan apa yang dilakukan setelah keluar dari ruangan tersebut. Pelaku sempat dikurung teman. Peristiwa penembakan berlangsung ketika kegiatan belajar mengajar sedang berjalan. Pelaku merupakan siswa di sekolah tersebut sehingga keberadaannya di lingkungan sekolah pada pagi hari tidak menimbulkan kecurigaan khusus. Menurut laporan mengenai kejadian tersebut, sebelum penembakan, pelaku sempat terlibat persoalan dengan teman-temannya. Ia kemudian dikurung di sebuah toilet sekolah. Peristiwa tersebut menjadi salah satu bagian yang kini menarik perhatian karena terjadi sebelum aksi penembakan. Namun, belum ada keterangan resmi yang menunjukkan bahwa tindakan teman-temannya tersebut secara langsung menyebabkan pelaku melakukan penembakan. Hubungan antara kejadian di toilet dan penembakan harus dibuktikan melalui penyelidikan. Polisi juga perlu memeriksa keterangan para siswa yang berada di sekitar lokasi. Keterangan mereka dapat membantu menyusun urutan kejadian sebelum suara tembakan terdengar. Hal tersebut penting karena pelaku masih berusia 14 tahun dan sebagian besar informasi mengenai hubungan sosialnya di sekolah berasal dari teman-teman serta lingkungan terdekat. Penembakan terjadi saat pelajaran, penembakan terjadi pada pagi hari ketika siswa dan guru berada di dalam lingkungan sekolah. Reuters melaporkan pelaku mengikuti kegiatan belajar sebelum kemudian mengeluarkan senjata dan mulai menembak. Sasaran awal pelaku disebut berada di antara tenaga pendidik. Polisi menyebut sejumlah guru dan staf sekolah menjadi korban. Pelaku kemudian bergerak melalui bagian lain gedung sekolah. Sejumlah siswa yang mendengar suara tembakan langsung berusaha menyelamatkan diri. Ada yang keluar dari ruangan. Ada pula yang menutup dan mengunci pintu kelas. Sebagian siswa mencari tempat untuk berlindung sampai polisi berhasil mengamankan sekolah. Kepanikan berlangsung ketika siswa tidak mengetahui dari mana suara tembakan berasal. Sejumlah guru juga berusaha membantu siswa meninggalkan lokasi. Polisi kemudian melakukan pengamanan dan pencarian terhadap pelaku di dalam kompleks sekolah. Salah satu bagian penting dari kasus ini adalah asal senjata. Polisi menyebut senjata yang digunakan pelaku merupakan milik kakeknya. Senjata tersebut digunakan lebih dulu untuk menembak anggota keluarganya di rumah. Setelah melakukan penembakan di rumah, pelaku membawa senjata tersebut menuju sekolah. Ia menggunakan kendaraan antar jemput sekolah. Dengan demikian, rangkaian kasus tersebut berlangsung dalam dua lokasi. Lokasi pertama adalah rumah keluarga pelaku. Lokasi kedua adalah sekolah. Di rumah, dua kakek dan neneknya menjadi korban. Di sekolah, sejumlah guru dan staf menjadi korban penembakan. Pelaku kemudian mengakhiri aksinya dengan menembak dirinya sendiri. Polisi juga menemukan amunisi tambahan dalam barang bawaan pelaku. Reuters melaporkan pelaku melepaskan puluhan tembakan dan masih memiliki amunisi tambahan ketika polisi menemukan barang bawaannya. Fakta tersebut menjadi salah satu alasan polisi menduga aksi tersebut telah dipersiapkan. Namun, bagaimana persiapan tersebut dilakukan dan sejak kapan pelaku mulai merencanakan penembakan masih dalam penyelidikan. Dalam kasus yang melibatkan pelaku berusia 14 tahun, keterangan teman sekolah menjadi salah satu informasi penting. Teman-teman pelaku dapat membantu polisi memahami kondisi pelaku sebelum penembakan. Mereka dapat memberikan keterangan mengenai hubungan sosialnya, termasuk apa yang terjadi sebelum ia dikurung di toilet. Informasi tersebut juga dapat membantu polisi mengetahui apakah terjadi konflik sebelumnya. Namun, keterangan para siswa harus diperiksa dan dibandingkan dengan bukti lain. Karena itu, penyidik perlu menggabungkan keterangan saksi dengan rekaman kamera pengawas, pemeriksaan lokasi, barang bukti, serta informasi dari keluarga pelaku. Selain motif, penyidik menghadapi pertanyaan besar mengenai akses terhadap senjata. Pelaku baru berusia 14 tahun. Namun, ia dapat mengakses senjata api milik kakeknya. Senjata tersebut kemudian dibawa dari rumah menuju sekolah. Fakta ini kembali menimbulkan perhatian terhadap pengawasan senjata api di Thailand. Negara tersebut memiliki tingkat kepemilikan senjata api sipil yang tinggi di kawasan Asia Tenggara. Pemerintah Thailand sebelumnya juga menghadapi tekanan untuk memperketat pengawasan terhadap kepemilikan senjata. Perdana Menteri Anutin Charnvirakul setelah kejadian menyatakan pemerintah akan mendorong aturan yang lebih ketat mengenai senjata api.
Pemerintah harus melihat bagaimana senjata milik anggota keluarga dapat diakses oleh seorang anak. Namun, motif resmi penembakan belum dapat disimpulkan hanya dari satu informasi. Tekanan akademik menjadi salah satu faktor yang disebut pemerintah Thailand berdasarkan keterangan orang-orang yang mengenal pelaku. Namun, penyidik masih perlu memastikan apakah terdapat faktor lain. Polisi juga perlu menelusuri aktivitas pelaku sebelum kejadian, termasuk interaksi dengan teman-temannya, hubungan dengan keluarga, ketertarikannya terhadap senjata, serta bagaimana ia memperoleh akses terhadap senjata dan amunisi. Reuters melaporkan pelaku dikenal cukup mampu secara akademik tetapi cenderung tertutup secara sosial dan memiliki ketertarikan terhadap senjata api serta permainan tembak-menembak. Informasi tersebut merupakan bagian dari penyelidikan latar belakang, bukan bukti bahwa sifat pendiam atau kegemaran tertentu menyebabkan tindakan kriminal. Hal tersebut penting ditegaskan agar karakter pribadi pelaku tidak dijadikan stigma terhadap siswa lain yang memiliki sifat serupa.